Cara mencuci daging ini hati-hati ibu-ibu, ya hati-hati. Kambing atau lembu atau ayam atau hewan apapun yang baru kita sembelih lalu kita cincang-cincang dia, maka di permukaan dagingnya itu ada darah. Nah, darah yang ada di permukaan daging itu najis. Nah, karena dia najis, perlu kita sucikan, perlu kita bersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Tengok jenis najisnya. Darah masuk ke kategori najis apa? Najis pertengahan. Bagaimana cara membersihkan najis pertengahan? Yaitu dengan membasuhnya, ya, sampai hilang zatnya. Nah, maka basuhlah daging ini sampai hilang zat najis tersebut, darah yang ada di permukaan daging tersebut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pengajian kita dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tadi malam kita sudah mengambil 3 hadis tentang status jilatan seekor anjing itu adalah najis berat, dan cara mensucikannya adalah dengan disamat 7 kali basuhan, salah satu basuhannya bercampur dengan tanah. Ya. Hadis yang kedua membahas tentang jilatan kucing, ya, atau seekor kucing, apakah dia statusnya sama dengan anjing? Lalu Nabi menjawab, kucing itu tidak najis. Ya, jadi kalau ada makanan kita, piring kita, gelas kita dijilat oleh kucing, maka itu tidak bernajis. Baru yang terakhir hadis tentang seorang Arab Badui yang tiba-tiba datang masuk ke dalam masjid lalu buang air kecil di salah satu sudut Masjid Nabawi. Ya, Nabi tidak serta-merta langsung mengusirnya, tapi Nabi biarkan sampai dia selesai menunaikan hajatnya. Setelah itu Nabi memerintahkan sahabat untuk mengambil seember air lalu menyiramkan di atas permukaan tanah yang terkena air kencing tadi. Ilmu fikihnya di situ kita ambil, cara mensucikan tanah yang bernajis adalah dengan menyiramnya dengan air.
cukup dengan menyiram dengan air itu sudah menjadikan tanah tersebut menjadi suci kembali. Kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-11. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan bagi kita dua jenis darah, dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Jadi dari hadis ini dapat kita fahami hukum dasar bangkai tidak halal, hukum dasar darah tidak halal. Atau kalau kita perjelas, najis. Bangkai adalah najis, darah adalah najis. Itu hukum dasarnya. Tapi ada dua bangkai dan dua darah, kata Nabi, itu dihalalkan, berarti boleh kita makan, ya, boleh kita makan. Yang disebut dengan bangkai ini sudah pernah Buya bahas di awal-awal hadis, ya, yaitu hewan yang mati tanpa disembelih dengan menyebut nama Allah, itu dianggap bangkai, walaupun belum membusuk, ya, masih hangat, masih segar, tapi matinya tidak karena sembelihan dengan menyebut nama Allah, maka dia masuk dalam kategori bangkai, ya. Walaupun dia disembelih tapi tidak dengan menyebutkan nama Allah, maka dia tetap bangkai, ya. Misalnya ayam disembelih, ayam itu, ya, tapi orang yang menyembelih ayam tadi tidak membaca bismillah, maka ayam tadi itu dikategorikan kepada bangkai dan tidak boleh kita makan, ya. Jadi ada dua jenis bangkai dan dua jenis darah itu dianggap halal. Apa itu? Disambung Nabi hadisnya, fa ammal maitatani fal jarad wal hud, maka adapun dua bangkai yang dihalalkan itu adalah jarad, jarad, belalang, wal hud, ikan, ya. Dua jenis bangkai ini halal. Jadi misalnya ikan, dapat kita ikan tak perlu disembelih, ya, tak perlu disembelih. Kita tokok kepalanya, mati dia, kan jadi bangkai tuh. Karena kita sembelih, menokoknya pun tak pakai baca bismillah, enggak, ya. Kita tokok saja kepalanya, mati dia, lalu kita belah perutnya, kita keluarkan, sudah. Itu halal, ya, tidak mengapa. Belalang begitu juga, ya, belalang begitu juga. Jadi belalang itu bisa dikonsumsi, ya, halal, dan tidak perlu disembelih, ya, tidak perlu disembelih. Itu dua bangkai yang dihalalkan, ya, dihalalkan, boleh dikonsumsi. Adapun darah, nah kalau darah, wa ammad damani fattihal wal kabid. Adapun dua darah yang dihalalkan itu, yaitu yang boleh kita konsumsi, itu adalah tihal. Tihal itu apa? Limpa, ya. Wal kabid, kabid hati, ya. Jadi selama ini kita mengetahui yang hati itu bahasa Arabnya qalbu,
sebenarnya tidak. Ya, qalbu itu atau yang kalau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan kalbu, ya, itu kalau kita rujuk arti sebenarnya bukan hati. Qalbun itu arti sebenarnya adalah jantung, ya, yang memompa darah itu. Nah, itu qalbun. Kalau yang hati dalam definisi bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu kabid, ya, al-kabid itu yang diartikan hati. Tapi karena sudah terbiasa kita, ya sudah, nggak apa-apalah, ya. Tapi kalau mengikut hadis Nabi misalnya, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Yang segumpal daging ini kalau dia baik, maka baiklah semua. Kalau dia buruk, maka buruklah semua. Kalau kita artikan apa? Hati. Ala wa hiyal qalb. Itulah dia hati. Sebenarnya enggak hati. Sebenarnya adalah jantung, begitu. Tapi ala kulli hal, maknanya yang maksud daripada tujuannya sama, yaitu perasaan isi hati kita. Kalau hati kita ini baik, gitu kan? Kadang mungkin kita bilang kalau jantung ini baik, gitu kan? Nah, biasanya kita menggunakan kata hati. Kalau hatinya baik, maka perilaku kita pun jadi baik, begitu. Ya, tapi kalau dari segi bahasa memang qalb itu artinya jantung, sedangkan hati bahasa Arabnya adalah al-kabid. Jadi hanya dua darah ini saja yang dihalalkan, yang boleh dikonsumsi. Ada salah satu daerah, dia sembelih hewan misalnya, dia tampung darahnya, lalu dia bekukan, lalu itu nanti dipotong-potong kayak tahu, digoreng lah atau diapakan, maka itu najis, tidak boleh kita konsumsi, ya, tidak boleh. Bahkan kalau di mazhab Syafi'i lebih ketat lagi, kita menyembelih apa misalnya daging atau kambing atau ayam misalnya, ya. Ketika kita memotong-motong daging itu, lalu kan kita mau cuci itu, ya. Cara mencuci daging ini hati-hati ibu-ibu, ya, hati-hati. Kambing atau lembu atau ayam atau hewan apapun yang baru kita sembelih, lalu kita cincang-cincang dia, maka di permukaan dagingnya itu ada darah. Nah, darah yang ada di permukaan daging itu najis. Nah, karena dia najis, perlu kita sucikan, perlu kita bersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Tengok jenis najisnya. Darah masuk ke kategori najis apa? Najis pertengahan. Bagaimana cara membersihkan najis pertengahan? Yaitu dengan membasuhnya, ya, sampai hilang zatnya. Nah, maka basuhlah daging ini sampai hilang zat najis tersebut, darah yang ada di permukaan daging tersebut. Ya, sekedar yang di permukaan. Kalau yang ada di dalam daging, dia berada di dalam daging, itu tidak dianggap najis. Yang ada di permukaan yang najis. Sama kayak di badan kita ini ada darah kan? Ada. Yang di dalam badan kita ini tidak najis. Tapi ketika luka tangan kita lalu keluar darahnya, maka darah yang keluar ini itu najis. Oke? Nah, permasalahannya bagi ibu-ibu saat membersihkan daging itu adalah udah dicuci nih, sudah dicuci, lalu diletakkan dia di atas, di dalam mangkok. Ketika diletakkan daging yang baru dicuci ini di mangkok, apa yang terjadi? Airnya keluar kan? Air dari daging itu akan keluar dari daging itu dan mengumpul di dalam mangkok tersebut. Nah, airnya warna apa? Airnya warna apa? Warna merah.
Kenapa warna merah? Bercampur dengan darah. Pertanyaannya, air yang berwarna merah yang bercampur dengan darah di dalam mangkok tersebut najis atau tidak? Air yang berwarna merah di dalam mangkok tersebut najis atau tidak? Ayo, najis atau tidak? Tidak, tidak najis. Secara hukum, ya, secara hukum dia bernajis, tapi ada kemaafan atau ma'fu anhu dalam situasi tertentu. Bagaimana? Selama daging itu berada di dalam mangkok tersebut yang awalnya tidak ada air, kan awalnya tidak ada airnya kan? Kita letakkan di dalam mangkok tersebut, lalu lama-kelamaan tiris atau keluar airnya mengumpul di mangkok tersebut, itu status dagingnya masih bersih. Ketika ibu angkat dagingnya, ibu masukkan ke dalam kuali, masih statusnya bersih. Permasalahannya, ketika ibu angkat, lalu tak jadi dimasukkan ke kuali, diletakkan kembali ke dalam mangkok yang berisi air berwarna merah tadi, maka daging tadi bernajis. Lain paham Pak? Ya, ini ceritanya di mangkok ini, belum ditiriskan ini di mangkok ini ceritanya dulu. Kita buat di mangkok dulu ya. Tadi mangkoknya kosong, tidak ada air, ya. Lalu kita masukkan daging yang sudah kita cuci, nggak ada airnya awalnya ini, kita masukkan ke dalam mangkok. Lama kelamaan berkumpul air di situ berwarna merah, ya, nggak bening. Ya. Itu masih dimaafkan. Ketika kita angkat dagingnya, langsung kita masukkan, kita angkat, kita masukkan, kita angkat, kita masukkan ke kuali, aman, halal, tidak apa-apa. Yang jadi masalah adalah setelah kita angkat ini daging, ya, kita letakkan kembali. Ketika kita letakkan kembali, mangkoknya itu suci, gak ada darah, gak ada air yang bernajis, atau ada air bernajis tadi? Ada. Jadi ketika kita letakkan, berarti sengaja kita memasukkannya ke dalam air yang bernajis. Itu yang tak boleh. Ibarat kemarin yang sudah saya bahas tentang lalat. Kalau lalat atau hewan-hewan kecil masuk ke dalam minuman kita, semut misalnya, masuk ke dalam minuman kita lalu dia mati, maka semut itu jadi apa? Bangkai. Bangkai itu najis atau tidak? Najis. Tapi karena semut ini adalah hewan yang tidak ada darah yang mengalir, kecil, maka dia ma'fu anhu, dimaafkan. Jadi air yang ada bangkai semut, seekor semut yang mati di situ, itu air minumnya tetap boleh kita minum. Kalau masuknya dia dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya ini gelas, lalu ada bangkai semut di sini, semut yang mati, kita ambil semut yang mati ini, kita masukkan ke dalam gelas, maka air yang di gelas menjadi bernajis. Sama kayak yang tadi. Daging yang awalnya di mangkok tadi tidak ada air, lalu kita masukkan daging di situ, kemudian secara perlahan-lahan keluar airnya dan tergenanglah air yang bercampur darah di situ. Saat itu dimaafkan. Tapi ketika kita angkat dagingnya, lalu kita celupkan kembali ke dalam air itu tadi, maka disitulah status najisnya. Maka yang paling amannya, setelah kita mencuci daging, tempat mengumpulkan dagingnya jangan di mangkok, tapi kumpulkan di tempat yang bisa ditiriskan airnya. Contohnya apa? Saringan, ya, atau mangkok yang bolong-bolong, ya, yang bolong-bolong, sehingga airnya terus menetes ke bawah, begitu. Ya, itu di madhab Asy-Syafi'i.
Ya, mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau mazhab Maliki berbeda pula. Ya, kalau mazhab Maliki darah yang menempel itu tidak najis. Jadi makanya kalau di Sudan sembelih kambing dia kuliti, lalu dipotongnya dagingnya itu nggak dicuci, langsung dimasak saja masuk kuali, nggak dicuci lagi. Kenapa? Bagi mereka darah yang menempel di daging itu yang berwarna merah itu tidak najis, begitu. Kalau mazhab Syafi'i darah yang menempel itu sudah dianggap najis, begitu ya. Lainnya Bu, ya tuh hati-hati waktu memasak ya. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, dan di dalam sanad hadis ini ada kedhaifannya, tapi sebahagian ulama yang lain mengatakan hadis ini hadisnya hasan. Kita lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan ditanya di akhir saja ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a adh-dhubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu. Apabila jatuh lalat, ini jadi contoh yang lalat tadi itu bukan ucapan ulama, bukan ucapan guru kita, hadis Nabi. Apabila jatuh lalat fi syarabi ahadikum, pada minuman kalian, falyaghmishu. Nah, ini ada keterangan tadi kalau lalat jatuh kita bilang tidak najis ya. Ini ada keterangan tambahan dari hadis Nabi. Kalau jatuh lalat ini misalnya kopi ya, lalu jatuh lalat ya, apa yang harus kita lakukan kalau ikut tuntunan Nabi? Falyaghmishu, benamkan lalatnya. Jadi gak langsung dibuang, benamkan dulu lalat itu. Kenapa? Thumma liyanza'hu, kemudian baru angkat, baru buang. Setelah dibenam, tadi kan biasanya lalat kalau jatuh ke air di mana posisinya? Di paling atas, mengapung di paling atas. Jadi sebelum dibuang, kata Nabi benamkan dulu sedikit, benamkan dulu. Setelah dibenamkan baru dibuang. Kenapa? Fa inna fi ahadi janahaihi da wa fil akhari shifa. Karena di salah satu sayap lalat tadi itu ada penyakit, dan di sayap lainnya shifa, ada penawarnya. Jadi ketika dia jatuh ke atas air, takutnya sayap yang membawa penyakit itu yang kena ke air, maka air kita tadi, kopi kita tadi terkena penyakit. Nah, supaya tidak kena ke kita, benamkan dulu supaya sayapnya yang membawa penawarnya tadi menetralisir kembali ya, penyakit yang dia bawa, sehingga kopi tadi menjadi layak untuk dikonsumsi kembali. Itu tuntunan Nabi jauh sebelum ada alat-alat kedokteran yang canggih. Nabi sudah sebutkan itu ya. Dan setelah diteliti ternyata benar ya, bahwasannya pada lalat itu sebahagian sayapnya itu membawa penyakit, tapi penawarnya ada pada sayap yang lain begitu. Jadi kalau dia jatuh ke dalam minuman, jangan langsung dibuang, pastikan dulu tenggelam kedua sayapnya, kedua sisi sayapnya tenggelam, lalu baru kita buang. Tujuannya adalah supaya penyakit yang dia bawa langsung ditawar dengan sayap yang membawa syifa tadi ya. Ilmu yang kita ambil di sini
lalat, bangkai lalat itu tidak dianggap najis. Inilah yang dianalogikan oleh ulama-ulama kita, yang dikiaskan oleh ulama-ulama kita. Hewan yang sejenis lalat, bagaimana itu jenisnya? La sa'ila lahu, tidak ada darah yang mengalir padanya. Darah maksudnya di sini darah yang berwarna merah. Ya, walaupun nanti dalam ilmu apa namanya, nggak tahu saya ilmu apa namanya, ada darah putih gitu kan. Ya, darah putih memang dia punya, nggak mungkin nggak punya darah. Dia punya darah tapi warnanya putih gitu, bening. Ya, itu dalam agama kita, dalam hukum fikih kita, yang dianggap darah itu yang berwarna merah begitu. Jadi hewan yang la sa'ila lahu, yang tidak ada darah yang mengalir, seperti lalat, apalagi semut ya. Kemarin yang ditanya apa tuh? Yang banyak di sini katanya? Yang bau pianggam. Ya, itu. Yang paling besarnya cicak. Yang paling besarnya apa? Cicak. Ya. Jadi kalau hewan-hewan yang sejenis ini masuk dalam kategori ma'fu anhu, dimaafkan. Kalau dia masuk ke air, maka dia tidak mengotori air tersebut. Air tersebut tidak menjadi bernajis. Ya, jika jatuh dengan sendirinya. Tapi kalau jatuhnya disengaja, ya, ada laba-laba sudah mati, lalu kita ambil bangkai laba-laba ini, kita masukkan ke dalam ember kita, sengaja kita masukkan, ya, maka air yang di ember tadi berubah statusnya menjadi air yang bernajis. Itu hukum pertama. Hukum yang kedua, tidak mubadzir. Ya, kebanyakan dari kita kalau sudah ada masuk hewan di dalam makanan atau minumannya, udah nggak mau lagi dia konsumsi, langsung buang, ya, langsung buang. Dan kebiasaan ini itu karena sudah sering dilakukan, udah biasa, jadi kita menganggapnya itu hal yang lumrah, hal yang biasa, ya. Padahal ini berkaitan dengan salah satu adab dalam agama kita. Jangan mubazir, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Tak boleh mubazir. Mubazir itu adalah kawan-kawannya atau saudara-saudaranya setan. Orang yang mubazir itu sahabatnya setan, ya. Jadi kalau disebut sahabat, kayak mana itu Pak? Ya, sahabatnya pergi ke kedai kopi, ya dia pun ke kedai kopi juga. Sahabatnya nanti pergi ke neraka, dia kemana? Ya ke neraka juga. Tuh, jangan anggap sepele. Mubazir itu jangan anggap sepele, ya. Jadi sepatutnya kalau ada hewan tadi yang masuk ke dalam minuman kita, cukup buang hewannya, minumannya tadi tetap kita minum, begitu ya. Jadi budayakan jangan mubazir. Tapi sebenarnya kebiasaan mubazir ini kita mulai dari hal yang sepele. Kalau tadi kan sudah termasuk yang besar. Hal yang sepele itu misalnya ini, kita minum kita itu biasanya nggak dihabiskan, ditinggalkan sedikit ada ditinggalkan. Dulu di salah satu kampung, nggak usah saya sebutkan nama kampungnya, kalau kenduri atau pesta atau acara apapun itu yang makan bersama, itu kebiasaan mereka di sana tidak menghabiskan makanannya. Nasinya tinggal sedikit, lauknya tinggal setengah, sepotong gitu. Anggapannya kalau dihabiskan takut
dibilang rakus. Kalau dihabiskan takut dibilang gak pernah makan enak. Jadi dengan disisakan sedikit, ikannya cuma dimakan setengah, setengahnya lagi tidak dia makan. Ikan sepotong ini dia ambil cuma setengah saja, setengahnya itu bekas tangannya tapi tidak dihabiskan. Kalau misalnya memang terpotong-potong, kita ambil yang satu potong kecil, yang sisanya masih bisa dikonsumsi oleh orang lain, nggak apa-apa juga. Ya, ini enggak, di piringnya itu, ya, dipotongnya pakai tangannya, sudah kan yang orang lain udah nggak mau lagi makannya kan? Dengan alasan apa? Dengan alasan supaya orang tahu kalau saya biasa loh makan enak kayak gini, gitu ya. Ini apa namanya, mindset yang salah. Ketika saya bahas tentang ayat wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, orang-orang yang mubadzir itu menjadi kawannya setan. Kemana pergi setan, kesitulah dia. Setan pergi ke neraka, maka dia pun masuk ke neraka. Alhamdulillah, mulai sejak itu di kampung tersebut kalau saya diundang makan, itu piringnya bersih, ya. Ikannya kalau ikan emas yang diapakan, dihidangkan, ikan nila dihidangkan, bersih, ya, bersih dimakan. Alhamdulillah. Jadi kebiasaan yang seperti itu, padahal kan gak ada sangkut pautnya mau dibilang rakus. Kenapa rupanya? Kan kita makan bersih, bukan karena kita rakus, tidak. Begitulah tuntunan dalam agama kita. Jangan mubazir, kan begitu. Ya. Takut dibilang gak pernah makan enak, ya. Kenapa rupanya? Gak apa-apa. Orang bilang gak pernah makan enak, kan mereka gak tahu isi rumah kita. Ya, itu kan prasangka orang. Kalau kita ikuti prasangka orang, gak selesai hidup kita. Kitalah nanti menjadi orang yang paling sengsara di dunia ini. Ya, kita buat A, lalu orang lain mengomentari A itu gak bagus, sebagusnya B. Kita buat B, nanti orang mengomentari B itu gak bagus, seharusnya C. Jadi kerjaan kita asik mengikuti ucapan orang saja. Dalam hidup di dunia ini gak kayak gitu. Kita mengikuti tuntunan agama kita. Suka tak suka orang, urusan dia. Ya, yang penting kita mengerjakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam agama kita. Jadi mubazir itu, ya, bukan perkara yang yang remeh-temeh, yang perkara kecil, tidak. Ini perkara yang besar. Jadi jangan biasakan mubazir. Kemudian yang ketiga yang kita ambil dari sini adalah kalau lalat masuk, jangan langsung diangkat, tapi dicelupkan terlebih dahulu supaya penyakit yang dia bawa ditawar, ya, dihilangkan oleh dirinya sendiri, ya, yaitu yang ada di sayap sebelahnya. Akhrajahul Bukhari, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kalau status hadis yang paling sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa Abu Dawud, dan riwayat Abu Dawud, wa zada, dan dia menambah, wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi dan dia selalu menjauhkan atau menjaga dirinya dengan sayapnya yang membawa penyakit. Jadi maksudnya apa ini? Lupa saya nama istilahnya, dulu waktu SD dipelajari. Lupa apa? Melindungi diri, ya. Walang sangit melindungi dirinya dengan mengeluarkan bau yang menyengat, ya. Ubur-ubur melindungi dirinya dengan mengeluarkan tinta dan seterusnya. Nah, lalat melindungi dirinya dengan menggunakan sayapnya yang ada racunnya tadi. Begitu. Itu di dalam riwayat Imam Abu Dawud. Terakhir sebelum masuk tanya jawab, ya. Ini hadis terakhir pada bab tentang toharah. Setelah ini nanti kita masuk kepada bab
bejana, ya, piring, mangkok dan lain sebagainya. Wa 'an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Ini yang saya bacakan tadi malam. Apa yang terputus dari hewan yang masih hidup, yang apa yang terpotong dari hewan yang masih hidup, fahuwa mayyitun, maka yang terpotong itu dianggap bangkai. Ya, ibarat ini lembu, lalu kita potong daging di bagian pahanya. Ya, lembunya masih hidup, kita hanya ngambil selebar ini saja dari pahanya. Ya, maka daging yang selebar tangan kita ini tadi, ini dianggap bangkai, ya, najis, tidak halal kita makan. Ya, apa yang terputus dari hewan yang masih hidup itu dianggap bangkai. Dan itu sudah kita bahas tadi malam tentang bulu kucing. Ya, bulu kucing kan itu rontok dari badannya dan kucingnya masih hidup. Bagaimana status bulunya? Nah, kan kalau ikut hadis ini najis, ya. Tapi untuk bulu itu nanti ada pengecualian, ya, ada pembahasan lagi. Kalau ini kan secara umum. Kalau bulu itu tidak dianggap najis menurut mayoritas ulama. Walaupun ada sebahagian kecil dari ulama mengatakan, berpedoman kepada keumuman hadis ini, bulu itu juga najis kalau sudah berpisah dari badannya. Ya, tapi kalau ikut jumhur ulama termasuk di mazhab Syafi'i, seperti bulu kucing, kita gendong kucing, lalu bulunya melekat di baju kita, lalu kita sholat, ya, sholatnya tetap sah. Bulu yang melekat di baju kita tadi itu tidak dianggap najis, begitu. Kalau dulu waktu saya masih kecil itu, ingat saya bulu ayam, ya, bulu ayam kan mau copot sendiri. Nah, bulu ayam yang copot sendiri ini najis atau tidak? Tidak. Ya, bulu ayam yang copot sendiri tidak najis, begitu. Ya. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi, wa hassanahu, dan beliau memberi predikat hadis ini sebagai hadis hasan, wal lafzu lahu, dan lafaz hadis ini dari riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi kesimpulannya, semua yang terpotong dari hewan yang masih hidup statusnya adalah najis. Ya, statusnya adalah najis, ya, kecuali bulu, ya, kecuali bulu-bulunya. Itu menurut sebahagian besar ulama tidak dikategorikan kepada najis, ya. Tapi ada memang sebahagian kecil daripada ulama tetap mengatakan bulu yang rontok dari hewan tersebut itu masuk dalam kategori najis. Ingat, ini hewannya masih hidup. Kalau hewannya sudah disembelih dengan nama Allah, maka bulunya najis atau tidak? Atau bagian-bagian yang terpotong-potong najis atau tidak? Tidak. Ya, itu tidak najis. Jadi ini tadi statusnya adalah hewan yang masih hidup. Ya. Dan perbuatan memotong bahagian hewan yang masih hidup dengan sengaja itu masuk dalam kategori perbuatan zalim. Ya. Jadi misalnya ini ada hewan kambing, lalu kita cabut tanduknya, atau kita potong kupingnya untuk tanda, kita potong kupingnya. Perbuatan tersebut masuk dalam kategori menzalimi hewan tersebut, ya, tidak boleh, jangan dilakukan seperti itu. Oke, mungkin itu saja
ada waktu kira-kira 10 paling lama 15 menit lagi untuk kita tanya jawab. Saya persilahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bertanya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami pertanyakan, kan ada yang menjual daging di swalayan atau di mall, itu sudah divakum, dimasukkan ke dalam vakum, kemudian di dalam freezer. Nah, kita tidak tahu berapa lama itu sudah ada di situ. Kemudian bagaimana status daripada daging itu? Apakah layak kita konsumsi untuk sekian lama? Umpamanya sudah berbulan-bulan di dalam freezer. Itu statusnya. Satu. Yang kedua, ada petunjuk juga di TikTok membersihkan daging itu dengan tisu, bukan dengan air. Nah, bagaimana itu statusnya, Ustaz? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentang status hewan seperti daging lembu, daging kambing atau daging ayam yang sudah dipotong-potong, dikemas dalam kemasan lalu dimasukkan ke dalam freezer. Yang ditanya Bapak ini sampai berapa lama bolehnya gitu ya. Saya akan bahas sebelum itu dulu. Statusnya itu halal atau tidak? Ya, halal atau tidak? Hukum dasarnya halal. Ya, karena negara kita negara mayoritas muslim. Kita berbaik sangka yang menyembelihnya itu adalah orang muslim dan dia menyembelihnya dengan ucapan bismillah. Berbaik sangka saja. Ya, berbaik sangka saja. Tapi ada orang yang enggak mau berbaik sangka. Jadi dia tidak mau mengkonsumsi hewan itu kalau tidak dia yang menyembelih. Kalau tidak dilakukan penyembelihan itu di depan dia dan lain sebagainya, ya itu dia yang mempersulit hidupnya sendiri. Ya, hukum dasarnya, nah, kalau kita di Indonesia atau di negara yang mayoritas muslim itu kita anggap halal. Apalagi sudah ada logo halal. Nah, sudah itu menepis semua keraguan kita. Jikalau sekiranya pada faktanya tidak disembelih dengan proses secara syar'i, tapi sudah dikeluarkan label haramnya, label halalnya, maka yang mengeluarkan label halal itulah yang bertanggung jawab kepada kita nanti di hadapan Allah. Kita aman saja karena kita mengikut label yang ada. Ya. Lalu sekiranya ini kita sudah meyakini ini halal, lalu kemasan tadi dimasukkan ke dalam freezer, sampai berapa lama itu layak untuk dikonsumsi? Ya, sebenarnya tidak ada limitnya, Pak. Ya, selama dia tidak bau, ya, tidak bau. Kalau di freezer biasanya nggak bau kan, karena dia dibekukan gitu. Maka itu masih layak untuk dikonsumsi, Pak. Tidak mengapa begitu. Yang pokoknya itu kita mengukurnya saja. Kalau kita cium sudah ada perubahan aroma, udah mulai bau-bau yang menyengat, yang tidak enak, nah, sudah jangan konsumsi lagi gitu. Nah, itu mungkin batasan yang paling mudah kita dapati. Kalau dia dibekukan lalu tidak ada aroma apa-apa, maka itu masih dalam kategori layak, Pak. Mungkin ada sebagian orang kalau di zaman dulu bukan freezer. Jadi kalau Idul Adha itu kenapa kita sebut dengan ayam tasyrik? Ya, ada yang kira-kira. Idul Adha kan 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 itu disebut ayam tasyrik. Hari tasyrik. Kenapa disebut hari tasyrik? Tasyrik itu diambil dari kata syuruk. Apa syuruk? Terbit. Ya. Coba apa kira-kira artinya? Tasyrik itu apa artinya? Menjemur, mengeringkan dengan cahaya matahari. Jadi orang-orang miskin di Jazirah Arab ketika mendapatkan daging kurban yang banyak
untuk menyimpan supaya daging itu bisa dikonsumsi dalam waktu yang panjang, itu ditasyrif dagingnya. Dia apa? Dijemur, dikeringkan. Kalau awak didendeng, kalau di sana dijemur, Pak. Dijemur. Nanti setelah kering dia, maka tahanlah. Nanti kalau mau masak tinggal dimasakkan lagi, dimasak lagi begitu. Itu makanya ayam tasyrif. Itu pada zaman dulu. Nah, sekarang ada cara yang lain untuk menjaga keawetan daging tersebut, yaitu dengan dibekukan. Jadi selama tidak mengubah aromanya, Pak, itu tetap boleh, Pak. Enggak apa-apa. Ya, tidak ada limitnya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan membersihkan darah dengan tisu, bukan dengan air. Oke. Kayak mana kira-kira? Boleh tidak membersihkan darah dengan tisu? Boleh tidak? Boleh. Kalau tidak ada air, Oke, saya kasih contoh lain. Ya, saya kasih contoh lain. Jatuh tai cicak ke atas sejadah. Tai cicaknya masih basah. Oke. Bagaimana cara membersihkannya? Ambil tisu atau benda yang lain, angkat tai cicak yang basah tadi. Kenapa saya sebut yang basah? Kalau yang kering kenapa? Kalau yang kering kenapa pada? Jadi tai cicaknya udah lengket di atas sudah lama, lalu kena angin jatuh ke bawah kering. Itu sejadah kita bernajis atau tidak? Tidak, cukup angkat saja tai cicak yang kering ini, buang. Selama tidak ada zatnya lagi di situ, itu sejadahnya bersih. Ya, kenapa? Karena kering. Kering dengan kering tidak berpindah najisnya. Kayak anjing yang kita bahas tadi malam. Anjingnya kering, tangan kita kering, lalu tersentuh. Apakah wajib disamak tangan kita? Tidak, karena sama-sama kering. Ya, jadi ini kasusnya tai cicaknya basah, masih segar, baru keluar dari pabriknya, jatuh tak ke sejadah kita. Maka sejadah yang terkena tai cicak tadi bernajis atau tidak? Bernajis. Bagaimana cara menghilangkannya? Cuci, digulung. Ya, kayak mana? Angkat dulu tai cicak yang basah tadi, buang. Setelah itu siram pakai air di sekelilingnya, gosok-gosok sampai hilang baunya, warnanya, sifat-sifatnya lah, ya, hilang. Sudah. Udah bersih belum? Udah bersih belum? Belum. Belum ya? Itu belum hilang, itu belum hilang najisnya. Itu kita tunggu sampai kering terlebih dahulu. Ketika air yang kita gunakan untuk membasuhnya tadi itu kering, maka berubahlah status najis pertengahan tadi menjadi najis ringan atau disebut dengan najis hissi. Ya. Dia bernajis tapi najisnya nggak nampak lagi. Ya. Jadi kalau sudah begitu, bagaimana cara membersihkannya? Ya, cukup memercikkan air di atas permukaannya. Sudah selesai. Begitu. Nah, sekarang ini menggunakan tisu saja membersihkan darah. Nggak usah di daging dulu, Pak. Di tangan kita ada nyamuk. Kalau nyamuk, darah nyamuk ya, bukan darah yang disedot nyamuk. Darah nyamuk. Nyamuknya belum menghisap darah, ya. Lalu kita bunuh. Ada nampak merah? Tidak ada, karena darah nyamuk darah putih. Ya. Bernajis tidak? Tidak, karena tadi itu dimaafkan. Sekiranya nyamuknya sudah mengkonsumsi darah kita, udah besar perutnya, lalu kita tepuk, mati berserak darah di sini, najis atau tidak? Najis. Oke. Kita ambil tisu, kita elap, hilang darahnya.
Bersih tidak najisnya? Tangan kita sudah bersih dari najis atau belum? Belum. Ya, belum bersih. Kenapa? Baru hilang zatnya. Kita belum mensucikannya. Mensucikannya kalau dalam agama kita dengan air. Tetap basuh juga dengan air, atau setidaknya percikan air di permukaannya. Kenapa? Karena statusnya sudah menjadi hissi namanya, yaitu najis yang tak nampak. Jadi kalau dia tak nampak lagi, tak ada lagi aromanya, tak ada warnanya, tak ada zatnya di situ, ya dia najis hissi. Cukup dipercikan air, diratakan, sudah, itu sudah suci. Begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau darah itu ada pada daging yang mau kita konsumsi? Apakah cukup dengan menempel-nempelkan tisu saja di permukaan daging? Kalau darahnya itu berada di permukaan dagingnya, Pak, kita tempel-tempelkan pakai apa tadi? Tisu tadi, dia sekedar mengangkat zat najisnya saja. Kalau dia sudah bersih, ini sudah bersih ini, tetap juga harus ada tathirnya, pensuciannya dengan menggunakan air, dengan minimal dipercikkan air secara merata, tanpa disiram lagi, tanpa disiram. Itu minimalnya begitu, Pak. Karena darahnya darah yang masih basah, kecuali sudah kering. Ya, darahnya kering ini jatuh ke atas itu, ya tinggal kita angkat saja pakai tisu tadi, boleh, tidak mengapa. Jadi media yang dibolehkan untuk bersuci itu hanya air, kemudian tanah tetap bercampur dengan air juga gitu. Media yang lain tidak dibenarkan. Ya, begitu Pak, kurang lebihnya. Itu di mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab yang lain mungkin boleh, Pak. Kenapa? Karena darah tadi itu yang ada di daging tidak dianggap sebagai najis. Jadi ketika dia lap dengan dengan tisu saja boleh, ya bisa, nggak apa-apa. Tapi itu ada di mazhab lain. Kalau di mazhab Syafi'i, darah yang sudah kelihatan itu tetap dianggap sebagai najis. Begitu kurang lebihnya, Pak. Ya, ada lagi yang lain? Ya, Pak. Karena kita pergi ke tempat lain, kita mau duduk, diperkirakan ada kedua bulan, bisa kurang, bisa lebih kurang. Nah, di situ terdapat cicak, mungkin bisa lebih dari sehari atau 2 hari, atau tai cicak. Bagaimana? Apakah bisa dikatakan suci atau tidak digunakan untuk membuat air wudhu? Ya. Oke, kalau cicak tadi, itu yang sudah kita bahas tadi. Cicak itu masuk dalam kategori bangkai yang dimaafkan. Nah, kalau dia kotoran cicak tadi, itu baru najis. Masuk ke dalam air, nah airnya ini tengok statusnya, air yang banyak atau air yang sedikit. Itu sudah kita bahas di awal. Kalau airnya air sedikit, asal jatuh saja tai cicak itu, maka air yang sedikit itu menjadi air yang bernajis. Asal jatuh saja tai cicak itu, air yang sedikit itu menjadi air yang bernajis. Tapi kalau airnya air yang banyak, yaitu air buah gula, masuk tai cicak ke situ, itu tidak serta-merta mengubah status air menjadi air bernajis. Enggak. Tengok dulu salah satu sifatnya ada berubah atau tidak. Berubah enggak warnanya? Berubah tidak aromanya? Berubah tidak rasanya? Ini salah satu dari 3 sifat air ini. Kalau berubah salah satunya, maka air yang banyak tadi menjadi air yang bernajis. Tapi kalau tidak berubah, walaupun sampai sebulan dia di dalam air itu, Pak, sampai sebulan, tapi tidak berubah sifat air yang banyak ini, maka air yang banyak ini tetap air suci, lagi mensucikan. Ya, mungkin itu saja. Sudah jam 6.25. Insya Allah kita akan sambung kajian berikutnya tentang babul aniyah, bab tentang bejana, ya, piring, sendok, bagaimana status kebersihannya. Itu nanti ada dibahas oleh Nabi kita Muhammad SAW. Piring bagaimana yang boleh kita gunakan, piring yang bagaimana yang tak boleh kita gunakan.
itu ada hadisnya. Jadi tidak hanya sekedar ucapan ulama kita, tapi memang langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga apa yang kita bahas pada pagi ini menjadi ilmu bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.